membuka lagi majelis warisan abadi Allahyarham Haji Adam Hussein, orang yang menurut kacamata saya dan saya buktikan luar biasa. Banyak yang nggak kenal di sini atau kenal biasa aja orang, tapi saya buktikan ada anak dari kampung saya ajak kita ke Purworejo, semua ke Kiai Taifur Mawardi, beliau yang sering pimpinan Islam termasuk murid istimewa Habib Said Muhammad bin Ali Al-Maliki yang di Rusaifah di pondok kami di Makkah itu ada satu sumur airnya melimpah. Jadi kita mandi bebas, tamu-tamu para pengunjung yang setiap malam tidak kurang dari 500 orang wudhu pakai air itu sampai dinamakan Bidu Taifur. Ya Bidu Taifur karena yang melakukan itu bukan ngomongkan lewat mimpi, insya Allah dari Nabi SAW. Sampai hari ini melimpah itu airnya. Saya ke sana, ketemu ada satu orang Abid di Cilacap di pinggir pantai. Terus kenalan, tidak tahu kita dari grup, siapa yang ditanyakan? Panjenengan tepang Kiai Adnan, menyebutnya Kiai yang itu yang mimpin hadra, orang di ujung sana. Kemudian saya jalan ke Pekalongan Selatan. Pekalongan kan dibagi dua sekarang, Pekalongan kota sama kabupaten. Nah, kabupaten ibu kota di Kecamatan Kajen, bagian selatan, ke selatan lagi sudah masuk Dieng. Di situ amaliyah maulidnya itu mulai dibak, sama tidak. Cuman bacanya lebih fasih mereka, karena nahunya ditata di sana semua. Makanya pada waktu majelis taklim yang ada di rumah beliau vakum beberapa saat, kemudian beliau sempat ngaji sama saya, selain saya sarankan untuk buka lagi. Tapi saya belum pernah ada baru kali 11 tahun dah. Mudah-mudahan ini dengan keberkahan Haji Hussein yang menurut saya beliau adalah rajulun saleh, dan insya Allah majelis ini karena berkahan beliau akan berlanjut. Amin. Selamanya. Amin. Ya. Jadi menghadiri majelis taklim itu hal yang luar biasa. Proses untuk mendapatkan ilmu itu sudah ada betul. Proses, belum kita menuju dapat ilmunya. Proses itu kita, dan proses itu di dalam Islam itu menjadi tujuan. Kadang-kadang kita ketujuannya belum nyampe, tapi kita nyampe prosesnya itu sudah benefit yang kita dapatkan dalam tanah Islam. Bahkan kadang-kadang orang lebih menyukai proses daripada hasil. Ya, karena proses itu nyaman. Dan kita dalam belajar itu proses kita itu Allah Ta'ala kasih bonus yang luar biasa. Dan hadis yang populer sekali, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang dia menjalani tempuhan, menempuh, mencari ilmu, bukan proses itu. Ya, proses Allah Ta'ala sudah memberi kemudahan dia untuk menuju surga. Bentuknya apa kemudahan untuk mendapatkan surga itu? Otomatis kita dalam mengumpulkan pahala-pahala itu gampang. Kalau punya duit sedekah gampang. Kalau marah sama orang memaafkan gampang. Kalau kita ada problem jalan keluarnya gampang. Dan ada cerita nyata itu. Saya punya jamaah ikut ngaji sama saya, dan kitabnya agak berat ya, Fahim. Tapi dia suka. 3 bulan kemudian dia pamit sama saya. Dia bilang saya tak
berhenti dulu karena saya ada kerjaan. Rupanya dia ikut jual beli saham. Nah, mantonya itu pas malam hari. Gitu. 2 bulan kemudian ketemu sama saya, bagaimana? Ikut ngaji lagi. Iya, kenapa? Modal saya habis ngerogoti tabungan. Saham itu? Itu saham di TV itu, jual beli saham. Trading. Saya bilang, mestinya sampai tetap ngaji. Wong surga aja dimudahkan, apalagi urusan dunia. Karena mendingan meninggalkan ini urusan itu jadi nggak ada jalan keluarnya. Jadi semoga Allah Taala memberikan apa yang Dia janjikan melalui lisan Nabi SAW terkait dengan keberadaan antum untuk belajar. Prosesnya, ilmunya itu nanti. Prosesnya itu insya Allah itu akan berkah. Anak jadi manut, macam-macam bentuk. Sahalallahu lahu thariqan ila jannah itu bentuknya macam-macam. Pokoknya hal-hal yang membuat kita tersendat-sendat untuk menuju surga itu dihilangin sama Allah. Kalau orang sakit itu kan ada penyumbatan di pembuluh itu. Nah, itu dilancarkan semua. Kalau dokter kan dia bisa mengatasi penyumbatan di pembuluh itu. Tapi kalau talabul ilm ada di majelis itu, semua penyumbatan, termasuk penyumbatan pembuluh dompet Anda. Amin. Iya. Dan jangan bicara kuantitas, tapi kualitas. Kadang-kadang rezeki itu tidak sama. Ada orang dapat rezeki cukup, tapi dia bisa nyimpan tidak habis. Kenapa? Keluarganya sehat semua, anak-anaknya tidak ada masalah, sekolah tempat anak-anak belajar punya pengertian, tidak ada pungutan ini itu, asik gitu. Jadi uangnya tetap. Ada lagi yang orang dia rezekinya berlimpah banyak, tapi istrinya sakit, anaknya sakit, sekolah iuran ini itu, katanya bebas uang hitung tapi ada uang pagar dan lain sebagainya. Macam-macam. Jadi insya Allah dengan antum istiqomah kan. Apa yang dijadikan oleh Rasulullah SAW dan menjadi kita semuanya nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah bukan seperti yang dibicarakan al-istiqomah afdhalun al-istiqomah. Itu bahasa levelnya dunia kewalian, tidak bisa dipakai. Yang dimaksud istiqomah ini istiqomah secara bahasa, yaitu rutin. Kalau bolos ya sekali, jangan terus-terusan. Iya. Jangan pas kita bolos, malaikat rahmat bawa rahmatnya Allah banyak, pas kita nggak ada. Tapi kalau kita memang istiqomah karena ujungnya itu ujung syar'i yang tidak bisa, tetap. Jadi manfaatnya luar biasa. Saya kasih tahu banyak. Orang baca wirid. Orang itu kan merasa kalau dia baca wirid, kalau wiridnya dirapal gitu baru mandi ya. Enggak. Wirid yang berfungsi itu ketika kita butuh, kita nggak baca, dia berfungsi. Bukan waktu ada masalah itu dirapal gitu, enggak. Sambil istiqomah aja, ada masalah, nggak ada masalah, pokoknya saya baca wirid. Nanti kalau kejadian apa, dia akan bereaksi secara otomatis. Itu, dan saya mengalami banyak kejadian. Saya bawa sama anak-anak santri saya, bawa mobil lewat jalan persawah. Karena di depan ada mobil, saya ke kiri sedikit. Kemudian saya naikkan lagi. Ketika saya naikkan, saya gas kencang gitu. Mobil kan kalau kayak terbang gitu kan nggak bisa dikendalikan. Dalam hidungnya itu mesti nabrak saya. Begitu kita lihat Allah itu nggak terjadi, nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya tidak terjadi. Seperti itu kejadian, efeknya wirid itu. Jadi kami istiqomah aja. Dan majelis taklim ini termasuk salah satu wirid.
Karena wirid itu dari kata warada, setiap yang selalu rutin didatangi, rutin dijalankan itu menjadi wirid itu. Dan wirid yang paling besar itu adalah wirid ta'lim. Tidak ada yang lebih daripada. Jadi alhamdulillah antum semuanya dijadikan orang-orang yang terbuka hatinya untuk menerima itu. Terus masalah ngamalnya bagaimana? Oh, nanti kan itu ada syair mu'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasat. Kalau ada orang berilmu tapi dia mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Logikanya orang Islam bobrok. Kalian tahu Nabi SAW pernah dawuh, yadkhulul jannah man kana fi qalbihi adna khardalin minal iman. Bakal masuk surga orang yang punya iman sepertiganya iman. Iman itu wis telongkan. Lebih rendah daripada biji atom, lebih rendah lagi kuadrat 3. Itu masuk surga. Sampai biar bayangkan bentuknya orang ini, amaliyahnya, tindak takdirnya, perilakunya di dunia kayak apa dua? Bobroknya kayak apa? Masuk surga. Nah ini orang alim, beriman pasti ya. Loh kok disiksa sebelum penyembah berhala? Bagaimana ini? Nah ini perlu diketahui, ini perlu dijelaskan. Yang dimaksud adalah satu, kalau orang alim itu yang dia muslim sedang muslim, kemudian disiksa dulu supaya dia, karena di dalam konsep Islam orang itu pasti bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak ada yang bebas dari itu, semuanya. Hatta Nabi SAW, karena Nabi sendiri, tetapi Nabi sudah dapat isma. Maksud. Tetapi begitu pun Nabi SAW dalam urusan gesekan dengan sesama manusia itu, beliau mengatakan pada sahabat pada waktu dalam menyiapkan peperangan itu, siapa yang pernah tersakiti oleh saya, silakan membalaskan. Jadi dalam konsep Islam, setiap manusia pasti bertanggung jawab dan tidak ada yang menjamin bebas dari itu. Nah itu ceritanya seperti itu. Kenapa didahulukan? Supaya dia cepat, kalau sudah selesai urusannya tanggung jawabnya, dia cepat-cepat masuk surga. Oh, sumpah ulang ngaji terus, ilmu tambah apa, gak amal, dari masalah. Itu sudah punya pikiran jelek sebelumnya. Loh, ilmu kalau amal itu kan bedanya kan titik, cuma geser ain kalau lamarum geser lamarum mime dengan ngaruh dengan lama dari gurih itu bidang atau jadi amal. Pokoknya ada niat baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan jalan. Amin. Itu yang biasa sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari orang yang perintis pertama majelis ini, termasuk Kiai Mu'alim. Untuk yang pertama kali mengisi Kiai Mu'alim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, beliau ramaikan ma'hadnya, dan dari ma'hadnya keluar para orang-orang alim lain yang akan mengembangkan ilmu dan Amin. Saya mau cerita satu tadi yang kaitannya sama orang bodoh. Orang bodoh ini kan orang Banjar bilang orang ngeramput. Iya. Jangan sampai kita ini. Saya ini dikomplain Wak. Karena dia tiap subuh katanya dengarkan ada hadiah-hadiah Fatihah itu katanya Haji Fulan ini, terus bila Haji Fulan terus kemudian ujungnya katanya wa yanfa'una bi barakati wa sirrul hib. Temen tak? Ono barokah ya orang itu. Enggak ngerti itu kan sing mimpin. Pokoknya Fatihah ditambahi wa barakati wa sirrul hib. Wong kan barokah ya barokah. Ada orang tidak punya ilmu tapi sok ngamal. Dan ini disebut dalam Risalatul Mawana
Al-Habib Abdullah bin Alamin Hakim. Tapi saya tambahin sedikit supaya ada gernya. Ada orang alim, orang bodoh, tapi sok amat. Jadi orang bilang nyufi, jadi sok sufi. Rumahnya tidak di ujung kampung dan tidak mau menikah. Wanita ini penggoda, nanti mengurangi saya ini bla-bla-bla juga tidak menikah. Jadi hidup sendiri ibadah orang kampung semuanya tahu. Namanya manusia. Zujinalina sih hubbu syahwat. Manusia itu sama Allah Ta'ala pasang syahwat, mau tidak mau punya itu. Suatu ketika syahwatnya datang, bingung mencari pelampiasan. Iya itu wajar ini, wajar. Dia mencari pelampiasan mau ke beli zina haram. Akhirnya dia punya pikiran ijtihad sendiri tanpa ilmu, orang bodoh. Dia punya kambing betina. Dia lampiaskan ke situ. Kalau dia lampiaskan ke perempuan jadi zina ini kan binatang. Lama-lama hamil binatang. Begitu waktu lahiran masukkan kamar biasa dipegang. Kalau sampai dikeluar kepalanya manusia lantak penggal dan kalau saya makan. Keluar, putih. Kepala kambing. Alhamdulillah. Oh nanti tangannya manusia, tunggu lagi. Keluar kambing tuh, sampai keluar sempurna kambing, Syukur, alhamdulillah. Keluar dari kamar, buka pintu. Kambingnya yang anak kambing teriak, Abah. Pingsan. Itu ada orang bodoh beramal. Subhanallah. Ya